Shalom. Kita bukan hanya merayakan kematian Tuhan Yesus 2 hari yang lalu di hari Jumat, tapi hari ini bersama-sama seluruh orang percaya di seluruh dunia kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dengan kebangkitannya, maka Tuhan Yesus menggenapkan semua yang dia ucapkan, yang dia katakan. Sebelum dia disalibkan, dia sudah menyampaikan berulang-ulang kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan menderita, akan dianiaya dan dibunuh, mati, turun ke dalam alam maut dan 3 hari akan bangkit kembali. Semua yang dia katakan digenapi dengan kebangkitannya. Bahwa dia bukan hanya mati untuk menebus kita, tetapi dia juga bangkit memberikan kemenangan buat kita. Amin. Nah Bapak Ibu yang kekasih, mari kita lihat Tuhan Yesus itu diberikan untuk membuka jalan bagi kita. Sehingga semua manusia yang berdosa di muka bumi ini menemukan satu-satunya jalan untuk kembali kepada kebenaran itu, kembali kepada kehidupan yang Tuhan maksudkan waktu dia menciptakan manusia. Jadi seperti Tuhan Yesus memulai pelayanannya di muka bumi ini, kemarin kita ada baptisan selam, sakramen baptisan selam untuk 76 orang. 76 orang yang kemarin dilayani dan saya menyampaikan kebenaran, saya katakan begini, sesuatu yang kita lakukan secara fisik tetapi itu di atas kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang menjadi pembuka jalan bagi kita, Tuhan Yesus pun 100% Allah, dia tidak pernah berdosa, tetapi dia memulai pelayanannya dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada waktu Tuhan Yesus datang ke Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis menolak, aku tidak layak untuk membaptis engkau, mestinya engkau yang membaptis aku. Tapi Tuhan Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah kita menggenapkan seluruh rencana Allah. Biarlah itu terjadi. Jadi dia merendahkan dirinya, dia datang. Dan dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dia keluar dari air dan langit terbuka, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati dan ada suara meneguhkan dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Tritunggal di dalam baptisan itu meneguhkan bahwa apa yang dilakukan itu secara fisik, secara natural, tetapi kekuatan kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi itu sekarang kalau kita melakukan baptisan selam, mau ambil bagian dalam kematian Kristus. Sehingga kita akan bangkit dan menikmati kuasa kebangkitan Kristus. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada banyak orang yang tahu, yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Banyak yang percaya bahwa dia mati dan bangkit dan naik ke surga. Tapi sedikit orang yang hidup dalam kemenangan itu. Kalau kehidupan kita mengalami ketakutan, kita dipenjara oleh ketakutan, oleh kegagalan, kekecewaan, dan kelelahan dalam kehidupan ini dengan masalah-masalah tanggung jawab yang kita hadapi, maka kita belum mengalami kuasa kebangkitan. Untuk itulah Tuhan membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, untuk memberikan jaminan kepada kita bahwa dia memberikan satu kebangkitan bagi orang yang percaya kepadanya, yang mengikuti teladannya, bahwa ada satu kebangkitan, kita menang dari masa lalu kita, dari semua musuh yang datang untuk mengepung kita dan memenjarakan kita. Maka kuasa kebangkitan itu menjamin kita untuk berkemenangan dan hidup untuk masa depan. Tuhan tidak merancangkan kita untuk hidup dalam kekuatan manusia kita. Kita tidak akan mampu merubah hari kemarin kita. Masa lalu kita tidak akan mampu merubahnya. Masa depan kita apalagi kita tidak akan mampu menentukan masa depan kita. Tetapi Tuhan Yesus yang menjamin dalam firman-Nya, janjinya. Karena dengan kebangkitan itu maka janji-janjinya, firman-Nya itu digenapi. Maka kita melihat bahwa janji-janji Tuhan itu bukan sekedar perkataan-perkataan manis yang hanya untuk menyenangkan kita, tetapi memberikan pengharapan yang pasti. Sebab tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Tidak ada firman-Nya yang gugur. Setiap janji Tuhan pasti digenapi. Jadi kita yang percaya kepada firman Tuhan bukan sekedar kita punya pengharapan yang kosong.
Kita bukan cuma punya pengharapan di atas kata-kata yang manis, tapi lihat perkataan Tuhan itu adalah pribadi Allah sendiri. Dia mempertaruhkan pribadinya di atas setiap perkataannya bahwa tidak ada firman yang gugur karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi untuk menjadi pegangan buat kita hari-hari ini, mari kita lihat bagaimana kita menghidupi kuasa kebangkitan Kristus itu. Sebab merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, mari lihat itu bukan sekedar cerita tentang Tuhan Yesus. Tetapi kebangkitan Kristus itu adalah juga sejarah kehidupan kita. Bahwa kuasa kebangkitan itu merubah kehidupan kita. Membawa kemenangan bagi kita, kehidupan baru. Menjamin kepada masa depan dan masa kekekalan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita lihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26, jawab Yesus. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi waktu Tuhan Yesus belum mati, dia sudah memberitakan bahwa dialah kebangkitan. Kita lihat satu contoh dari satu keluarga ini, Marta, Maria dan Lazarus, mereka dekat dengan Tuhan. Mereka kenal baik Tuhan Yesus itu makan di rumah mereka, Tuhan Yesus sering bermalam di rumah mereka. Nah pada saat mereka mengalami masalah, orang yang mereka cintai ini sakit, mereka tuh menghubungi Tuhan Yesus untuk datang dan mengadakan mujizat. Pengharapan mereka supaya saudara mereka tidak meninggal. Tetapi sesudah 4 hari meninggal dikuburkan, baru Tuhan Yesus tiba dan mereka kecewa. Mereka datang dan menemui Tuhan Yesus, Marta dan Maria, dan dia berkata, kalau engkau ada di sini saudaraku tidak mati. Itu bentuk dari kekecewaan. Sebagai manusia pengharapan mereka tidak melihat seperti yang mereka harapkan. Tapi kita lihat Tuhan Yesus mengajarkan supaya mereka bisa tahu. Tuhan Yesus katakan di Yohanes pasal 11 supaya kamu belajar percaya bahwa dialah kebangkitan itu. Dia katakan barang siapa percaya kepadaku maka tidak akan mati selama-lamanya. Jadi mari kita lihat waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kematian bukan akhir dari segala-galanya. Amin. Jangan kita berkata bahwa aduh susah begini biar Jo mati supaya selesai. Tidak, kematian itu menjadi satu transisi. Satu yang peristiwa yang membawa kita kepada perubahan. Dari kehidupan yang fana yang hanya sementara ini masuk kepada kehidupan kekal selama-lamanya. Sebab itu yang sudah terima Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh menghidupi kehidupan ini dalam kemenangan kuasa kebangkitan itu. Titik kemenangan orang percaya adalah di kebangkitan Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus mengajar, dia memberikan hidupnya, dia memberikan hati Bapa, rencana Bapa, kasih Bapa, dia memberikan selama 3,5 tahun pelayanannya, dan di endingnya dia merendahkan dirinya, mengambil posisi kita orang berdosa, dan dia membuka jalan itu sehingga orang-orang yang berdosa tidak lagi untuk hidup di dalam tidak berpengharapan, tidak lagi hidup di dalam kutuk dosa dan kutuk maut, tapi kita punya pengharapan untuk kebangkitan. Orang yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kematian hanya tidur sementara dan kita masuk di kekekalan. Kita semua akan berdiri di tahta pengadilan Kristus mempertanggungjawabkan hidup kita. Semua yang tersembunyi akan disingkapkan. Sebab itu jangan pikir bikin aja, enggak ada orang lihat, enggak ada orang tahu. Akan dibukakan, semuanya yang tersembunyi itu akan dibukakan, seperti film akan dilihat semua. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa oleh anugerahnya, kasih karunia-Nya kita hidup, maka oleh darah anak domba Allah kita dibenarkan, kita dikuduskan. Jadi kita hidup bergantung sungguh-sungguh di dalam kasih karunia itu, sehingga dihapuskan semua pelanggaran kita. Nah kita lihat Rasul Paulus menggambarkan kebangkitan Kristus
di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 kalau kita baca dari ayat yang ke-7, bagaimana Rasul Paulus itu menyatakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-7 dari Filipi pasal 3, Rasul Paulus mengatakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lanjut. Dan ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi masa lalu Paulus, dia seorang yang hebat dalam beribadah, dalam melakukan dengan teratur hukum Taurat. Dia merasa dia yang paling hebat dalam melayani Tuhan. Dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena pada saat itu dianggap satu sekte yang asing, yang baru. Dan Rasul Paulus itu membunuh sampai bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah mari kita lihat bagaimana pemahaman Rasul Paulus, bagaimana pengertian Rasul Paulus, bagaimana dia menanggapi pengenalannya dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit, sudah naik ke surga, Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan waktu dalam perjalanannya ke Damsik, bukan ke Emmaus ya. Nah, kita lihat Rasul Paulus mengatakan begini, dia melihat masa lalunya, kehebatannya, keberhasilannya, kepandaiannya semua, pengetahuannya, apa yang dia andalkan. Dan waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia membandingkannya dan dia mengatakan masa lalu semuanya itu sampah. Sampah itu artinya tidak berarti sama sekali buat dia. Dia fokus kepada apa yang dia temukan dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu yang kekasih, kita bisa belajar dari Rasul Paulus yang masa lalunya itu bukan masa lalu yang gagal. Bukan masa lalu yang salah. Dia merasa itu hebat pada masa itu. Semua orang menganggap Rasul Paulus itu seorang yang hebat luar biasa. Yang taat dan setia dalam agamanya. Dia melayani Tuhan dengan caranya. Jadi masa lalunya itu menurut pandangan manusia itu dia pintar. Dia seorang murid dari Gamaliel yang terkenal itu. Tapi Paulus melihatnya dan dia mengatakan itu sampah. Lalu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 Rasul Paulus mengungkapkan begini. Ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah mari kita lihat. Tadi saya gambarkan masa lalu Rasul Paulus, lalu dia katakan begini, waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada dia. Rasul Paulus mengatakan begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Mengenal dia, pengenalan akan Tuhan itu bertumbuh karena dia itu satu pribadi, karena dia itu satu kehidupan. Kita semua tahu dia Allah yang hidup, amin. Dia bukan patung yang punya mata tidak melihat, punya tangan tidak bisa memeluk. Tapi Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Jadi karena kita hidup bersama dengan dia, maka kehidupan kita itu menjadi satu kehidupan yang bernilai karena perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kita mengenal dia dalam kehidupan ini itu satu persiapan untuk kita pulang dan tinggal bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Dikatakan bahwa waktu dia datang, dia mengingini mempelai wanita yang dewasa. Dia bukan akan menikah dengan kanak-kanak. Jadi kita tidak bisa tinggal kanak-kanak rohani. Pengenalan kita dengan Tuhan itu yang membawa kita bertumbuh dewasa. Karena Tuhan itu besar, dia pencipta, kita ini cuma ciptaan. Kita ciptaan yang sudah berdosa dan dia menebus kita.
Dia datang dan mencari kita ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa. Dia sudah mati buat kita, artinya dia sudah menyediakan karya keselamatan itu. Nah waktu kita lahir pada angkatan kita, pada zaman kita ini, waktu iman kita terhubung kepada karya salib itu, maka kita diubahkan. Status kita bukan lagi orang berdosa, tapi status kita anak-anak Allah. Di situ kita terhubung dengan Dia. Nah, lihat Tuhan Yesus tidak bawa agama. Tuhan Yesus tidak melihat gereja, bukan bangunan, bukan denominasi. Tapi gereja adalah batu-batu yang hidup. Bangunan-bangunan, karena Tuhan Yesus waktu melihat bait Allah yang megah, dia bilang, rombak bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Artinya dengan kematian dan kebangkitannya gereja dibangun. Iman kita, persekutuan orang-orang ketebusannya. Sehingga kita menjadi satu di mana Kristus meletakkan kepalanya, dia kepala gereja. Jadi gereja itulah persekutuan orang-orang percaya, orang-orang ketebusannya. Kita ada di situ untuk kita mengenal dia. Dia menyatakan dirinya. Kalau dia tidak mewahyukan dirinya, kita tidak akan mungkin mengenal dia. Masing-masing kita harus punya pengenalan itu. Nah kita lihat Rasul Paulus mengatakan itu dengan semua kemegahan masa lalunya. Dia berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Bahwa kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus, itu yang Paulus rindukan. Bahwa kuasa itulah yang akan memberikan dia jaminan untuk kebangkitan. Amin, Bapak Ibu yang kekasih. Jadi lihat waktu kita merayakan Paskah, bukan cuma sejarah kebangkitan Tuhan Yesus, tapi itu harus menjadi bagian kita semua. Seperti televisi bisa berfungsi kalau dihubungkan dengan listrik, ya, blender, semua harus terhubung. Maka kehidupan kita harus terhubung dengan kuasa kebangkitan itu. Karena waktu Yesus dibangkitkan, dia menang atas maut. Dia menang atas iblis, musuh yang mendakwa manusia, yang merancangkan kejatuhan manusia. Dengan kebangkitannya Tuhan Yesus menang atas maut. Jadi bukan lagi kita turun ke dalam alam maut, kita mati, kita cuma tidur saja. Lalu kita akan dibangkitkan, kita beristirahat dari semua jerih lelah kita. Jadi tidak ada lagi yang takut dengan kematian. Kita lihat, jadi kita harus fokus. Dari semua yang baik yang kita nikmati di dunia ini, semua harta, kedudukan, kekayaan, nama baik, dikasihi orang, punya suami baik, punya istri baik, punya anak-anak yang berhasil, itu semua baik, tapi itu semua cuma ditambahkan kepada kita. Tetapi yang terutama, berkat yang terutama adalah pengenalan kita dengan Dia. Pada saat disingkapkan kita punya pengenalan pribadi, Dialah penyembuhku. Dialah penolongku, dialah penghiburku. Yang waktu Jumat Agung saya sudah memberikan itu di khotbah bahwa masing-masing kita waktu tirai itu terbelah jadi 2, masing-masing kita harus masuk sampai di ruang Maha Kudus. Tidak lagi pakai perantara, tidak lagi hanya melihat dari jauh. Jangan mau cuma jadi Kristen halaman, jangan tinggal di halaman sebab halaman tidak akan diukur. Halaman itu akan diserahkan dan diinjak-injak oleh bangsa asing. Tahu apa yang ada di halaman? Di halaman itu cuma ada meja korban dan kolam basuhan. Jadi mengaku dosa, bertobat, ulang lagi jatuh bangun cuma di halaman. Kita tidak akan pernah bertumbuh. Mari kita lihat dari sini bahwa kalau hidup kita masih dalam ketakutan, kegagalan, kekecewaan, kelelahan, maka kita belum menikmati kuasa kebangkitan. Hari ini di tahun 2016, mari kita terima kuasa kebangkitan itu untuk bergerak dalam kemenangan. Jadi berkat buat orang-orang yang dekat dengan kita sampai kepada kota dan bangsa di mana kita tinggal. Kita lihat lebih lanjut di dalam Filipi 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Bagaimana tandanya kalau kita terhubung dengan kuasa kebangkitan itu? Bagaimana supaya kita terhubung? Ada 4 poin dari Filipi pasal 3 ayat 18 ini kita lihat. Bukan Filipi, Efesus. Efesus 3 ayat 18. Efesus pasal 3 ayat 18. Efesus itu kitab yang sangat rahasia dan sangat dalam. Bicara tentang gereja, tentang orang-orang yang ditebus. Dan di dalam Efesus 3 ini, Efesus 1 juga ada doa Rasul Paulus dan di sini doanya yang kedua. Ini Rasul Paulus berkata, aku berdoa
supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui, lihat, sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kuasa yang bekerja dalam kita, itulah kuasa kebangkitan. Jadi ada 4 poin di sini. Dari ayat 18 sampai ayat yang ke-20 untuk hidup di dalam kuasa kebangkitan. Poin yang pertama, semua mau menikmati itu, amin. Sehingga masing-masing pribadi jangan lihat kepada apa yang menjadi situasi dan kondisi sekeliling kita, tapi kita lihat kepada kebenaran firman, kepada berkat Tuhan yang Dia telah sediakan buat kita. Ayat yang ke-18 dikatakan begini, aku berdoa supaya kamu sama-sama dengan segala orang kudus memahami betapa lebar panjangnya kasih Kristus. Poin yang pertama Bapak Ibu yang kekasih, engkau harus mengalami kasih Allah. Engkau harus memahami, mengenal, merasakan dan menikmati kasih Allah setiap hari. Dia melampaui segala akal dan pikiran, dia melampaui segala pengetahuan. Tapi kasih Allah itu panjang, lebar, dalam dan tingginya dan indahnya. Setiap hari kita harus merasakan bahwa kita dikasihi. Masing-masing pribadi. Tidak bergantung kepada situasi dan kondisi, sebab apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa merubah Tuhan untuk tidak mengasihi kita. Sebab identitas Allah adalah kasih. Amin. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita tidak pernah berubah dan tidak pernah berhenti. Itulah kasih Bapa Surgawi. Jadi setiap hari supaya engkau kuat dan engkau terhubung dengan kuasa kebangkitan itu. Setiap hari engkau harus memahami, merenungkan, menikmati dan merasakan bahwa ada satu pribadi yang sangat mencintaimu, yaitu Bapa kita di surga. Amin. Tuhan Yesus mengajar untuk murid-murid dan orang percaya berdoa memanggil Dia Bapa. Bapa di surga, panggilan Bapa itu satu panggilan di mana memiliki hubungan. Di mana status itu tidak akan pernah bisa dihilangkan, tidak akan pernah bisa berubah. Sekali Bapa tetap Bapa, sekali anak tetap anak. Amin. Itu harus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bahwa engkau dikasihi. Nikmati kasih Bapa di surga itu. Amin. Nikmati itu. Kalau engkau merasa ada sesuatu di hatimu yang lemah, yang kurang, yang kecewa, yang terluka, kau datang kepada karya salib Kristus dan engkau melihat itu bukti bahwa Dia mengasihi kita. Kalau cuma ada satu orang di muka bumi ini engkau, Dia tetap akan datang untuk mencari dan menyelamatkan engkau. Amin. Dia mengasihi setiap pribadi. Makanya dikatakan di 1 Petrus itu bahwa bukan Allah lalai menepati janjinya. Tapi kenapa Dia belum datang? Tinggal janjinya yang kita tunggu, Dia akan datang menjemput orang percayanya. Karena Dia menghendaki jangan ada seorang pun binasa. Dia menghendaki supaya neraka itu kosong. Sebab neraka itu diciptakan untuk iblis dan antek-anteknya, bukan untuk manusia. Tuhan mau manusia ada bersama-sama dengan Dia. Di mana aku berada, di situ kamu berada. Iblis di taman saja diusir keluar. Tapi manusia, Tuhan mau tinggal di hati kita. Dia mau tinggal bertahta di hati kita dan membawa kita sampai berjumpa muka dengan Dia. Kita mungkin tidak mengerti, kita mungkin tidak tahu, tapi waktu kita lahir dalam dunia ini, maka gambar dan citra Allah ada dalam setiap pribadi manusia. Mari lihat bahwa dari dalam kandungan ibu Dia menenun kita. Dia menenun kita, lalu Mazmur Daud dia berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi kalau kita bisa menjadi orang percaya itu bukan secara kebetulan.
Tuhan sudah melihat itu jauh sebelumnya bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan di hari-hari akhir ini, di abad 21 ini. Kalau dia melahirkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan di masa perjanjian lama untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, olehmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Maka pada hari-hari akhir ini kitalah yang dipilih keluar. Amin. Orang-orang ketebusannya dibawa keluar dari dunia ini. Jadi kita tidak ditentukan untuk binasa. Kita ditentukan untuk diselamatkan. Jadi waktu kita sudah diselamatkan, kita harus meraih orang-orang lain yang belum mengenal kasih Tuhan, yang belum punya iman. Mungkin itu saudaramu, mungkin itu temanmu, sahabatmu. Mari jangan biarkan mereka masuk ke dalam neraka, karena di luar Kristus tidak ada kehidupan, tidak ada pengharapan. Akan ada dalam kematian kekal selama-lamanya. Sebelum Tuhan Yesus datang, mari kita berlomba-lomba menangkan jiwa buat Tuhan, karena Dia mengasihi kita. Kita harus mengasihi yang lain. Yang kedua yang menjadi tanda, karakteristik, ciri-ciri bahwa engkau terhubung dengan kuasa kebangkitan. Yang kedua, bersama-sama dengan segala orang kudus. Engkau harus terhubung. Engkau harus ambil posisimu di dalam tubuh Kristus. Harus bersatu di dalam kerajaan Allah. Engkau tidak bisa sendiri. Tidak ada orang yang bisa menggantikan posisimu. Engkau spesial dan ada tempatmu. Tidak ada karunia yang sepele, yang kecil. Masing-masing karunia diberikan itu supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak ada lagi tempat untuk iri hati. Tidak ada tempat kalau engkau tidak mau terhubung dengan orang lain. Sebenarnya itu di dalam hatimu engkau merasa engkau yang paling benar. Engkau merasa orang lain itu salah. Kenapa dia begini? Kenapa itu begini? Kenapa tidak begini? Berarti kita merasa diri kita benar. Masih ingat waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, orang Farisi, orang Taurat itu mereka mengkritik. Mereka bilang, ya orang lain dia selamatkan, dirinya sendiri tidak bisa. Kalau memang benar engkau anak Allah, turun dari situ. Selamatkan dirimu supaya kami percaya kepadamu. Lihat, mereka menuntut menurut cara mereka. Mereka mau menerima bahwa dia itu Mesias menurut cara mereka, kebenaran mereka. Dia yang bilang dia bisa rombak bait Allah dan membangun dalam 3 hari. Sekarang kita mau lihat kalau dia bisa selamatkan dirinya. Jadi mereka menuntut untuk Tuhan itu menunjukkan dirinya berdasarkan kebenaran mereka, berdasarkan mau mereka. Jadi lihat, kita harus menundukkan diri kepada kebenaran firman, bukan kepada kebenaran kita. Kalau kita tidak mau bersekutu dengan orang lain, berarti dalam kurungnya kita sedang bilang bahwa kita yang paling benar. Kita sedang bilang bahwa kita kritik orang lain salah, kita tidak setuju dengan orang lain. Mari, kita semua sama, belum ada yang sempurna. Tapi kita sama-sama sedang diproses untuk menjadi sempurna. Tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Coba lihat kiri kanannya, ternyata engkau penuh kemuliaan Allah. Bilang orang-orang di sekelilingnya, haleluya. Kita sama-sama bersama dengan orang kudus dapat memahami. Jadi kalau engkau sendiri, engkau tidak bisa memahami. Karena kita tidak mati daging. Bagaimana kita tahu bahwa kita mati dagingnya waktu kita terhubung dengan orang lain? Ada yang bilang saya begini, pas saya ingat. Oh ibu, jadi berarti waktu kita masuk ke ruang Maha Kudus, kan di situ kalau ada imam berdosa mati di ruang Maha Kudus. Berarti kalau kita sering masuk di ruang Maha Kudus, daging kita mati, Kang. Mati di situ. Saya bilang tidak. Kita masuk di ruang Maha Kudus, kita dibaharui kekuatan kita. Kita dipeluk, kita diberikan lagi janji-janji yang baru. Tapi soal mati daging nanti waktu keluar. Lalu mulai berhubungan satu dengan yang lain dalam keluarga. Ketemu dengan muka suami, ketemu dengan muka istri, ketemu dengan muka tetangga. Di situ baru daging mati atau tidak, Tuhan bilang itu mulai dilihat di situ. Bagaimana waktu ditindas, apa yang keluar. Bagaimana kita bisa tahu kita murah hati kalau kita tidak pernah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita mengasihi kalau kita membiarkan orang tanpa kita memperhatikan. Justru dalam kebersamaan dengan orang-orang kudus, dengan orang-orang dalam dunia ini kita bertumbuh di situ. Pengenalan akan Tuhan, kasih Allah itu bersama dengan orang kudus dapat memahami kasih Allah. Bertumbuh dalam kasih Allah itu hidup satu dengan yang lain. Amin. Suami istri latihan di situ. Latihan di situ. Latihan di situ. Bagaimana engkau bermurah hati bisa mengampuni. Waktu dari sana itu naik.
ada hal-hal yang sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata. Di situ engkau bilang, Tuhan berikan aku kasih-Mu untuk mengasihi dia. Berikan aku kemurahan hati untuk mengampuni. Di situ engkau bertumbuh. Engkau makin memahami kasih Allah. Kuasa kebangkitan itu bekerja waktu engkau mau hidup dalam kebenaran. Kalau kita mau hidup bagi egoisme kita, kesombongan kita, maunya kita sendiri. Di situ kita tidak perlu kuasa kebangkitan. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi waktu dalam kebersamaan kita bisa mengampuni. Kita bisa bermurah hati, kita bisa saling menolong. Di situ kita bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Allah. Haleluya. Bisa bayangkan kasihnya itu lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan, lebih indah dari pelangi. Siapa itu bisa menyelam sampai di dasar samudra? Siapa bisa? Tidak ada yang bisa. Waktu kita berdiri di situ dan kita mulai memahami, belajar memahami. Luar biasa kasih Allah tidak pernah terbatas. Amin. Selamat untuk menikmati kasih Allah. Yang ketiga, ciri-cirinya bahwa engkau terhubung dengan kuasa kebangkitan itu yang ketiga, mengalami kepenuhannya. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya engkau menjadi pribadi yang tidak lagi didominasi oleh kecewa, lelah, putus asa. Tidak, apapun yang terjadi, izinkan Tuhan itu mendominasi kepenuhan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pakai itu di rumah tangga, di studi, di tugas kita. Kita tuh puas bahwa kita lakukan semuanya itu cuman tugas kita. Itu bagian dari kita mentaati dan mengasihi Tuhan. Kita seperti Tuhan Yesus yang taat kepada Bapanya di surga. Kita lihat Tuhan Yesus saja berdoa, dia bilang kalau bisa cawan ini lewat daripadaku. Karena dia merasa tidak mampu, berat. Tapi dia berkata jangan kehendakku biar kehendakmu saja yang jadi. Jadi kita lihat seperti apa yang Tuhan Yesus alami kita juga akan alami itu. Kalau bisa cawan ini lewat daripadaku Tuhan. Tapi Tuhan bilang itu baik bagimu anakku. Karena dalam kenyamanan kita tidak ada yang bertumbuh. Dalam kenyamanan itu kita tidak ada yang mau berubah. Manusia suka menikmati kenyamanan. Kalau zona nyaman, kita rasa aman semua, berdoa jadi biasa-biasa. 5 menit rasa so lama sekali. Karena pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang menyenangkan. Berdoa, cepat-cepat juga selesai. Karena mau bikin ini, mau pergi beli ini, bikin ini, mau atur ini. Dan waktu kita habis. Tapi Tuhan bilang, penderitaan itu mendatangkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Haleluya. Jadi harus tahan uji dan menimbulkan pengharapan di dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi dalam seluruh aspek kehidupan kita biarlah kepenuhan Allah itu menjadi bagian kita. Bahwa dia sempurna, dia tidak dikalahkan, dia tidak pernah tidak setia, dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah ingkar janji. Dia selalu ada bagi kita di saat apapun dia ada di sana dengan kita. Yang keempat, cirinya bahwa engkau mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Yang keempat adalah engkau harus punya kesaksian itu bahwa dia melakukan jauh lebih daripada yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita doakan. Ternyata Tuhan melakukan jauh lebih daripada yang bisa kita pikirkan. Amin. Saya tidak pernah pikirkan bisa punya gedung besar begini, tidak pernah pikirkan melayani jemaat banyak begini, saya tidak pernah pikirkan. Tuhan melakukan jauh lebih daripada yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita doakan seperti ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Amin. Ada kuasanya yang bekerja di dalam kita. Nah mari kita lihat contoh dari Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah mengalami hal-hal yang sukar sampai dikatakan bahwa dia putus asa. Dia seakan-akan itu mau mati. Tapi kita lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Belajar dari Rasul Paulus kita lihat 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 10. 2 Korintus 1 ayat 8 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Lihat Rasul Paulus pikir sudah dijatuhi hukuman mati, itu sama dengan rasa mau mati, rasa-rasa mau mati saja.
Tetapi hal itu terjadi supaya apa? Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati dari kematian yang begitu ngeri. Ia telah, baca sama-sama, dan akan menyelamatkan kami kepadanya. Kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi mari lihat yang merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Semua yang terjadi supaya kita jangan menaruh pengharapan kita kepada kekuatan kita. Jangan menaruh kepada pengalaman kita, pengetahuan kita. Tapi Tuhan mau kita menaruh hidup kita di atas kuasanya. Amin. Yang membangkitkan dari kematian yang begitu mengerikan. Rasul Paulus berkata bahwa ia telah dan akan menyelamatkan kita. Katakan sama-sama, menyelamatkan kita. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, itu jaminan yang pasti. Seperti dia sudah membangkitkan Tuhan Yesus dalam tempat ini, dia akan menyelamatkan kita. Kita menaruh pengharapan kita bahwa dia yang telah dan akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan berarti dari segala keadaan dan kondisi. Mari kita lihat kuasa Allah yang besar. Kita lihat rancangan Tuhan yang sempurna. Kita lihat akan rencananya yang lebih tinggi daripada rencana kita. Rencana manusia terbatas. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi Tuhan punya rencana yang besar dan dia menjanjikan bahwa aku ini yang mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Apa yang terjadi pada kita itu baru koma, belum titik. Izinkan Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Nah sekarang Bapak Ibu yang kekasih, ini bagian yang terakhir. Semua suka kalau yang terakhir? Bilang amin. Oke, mari kita lihat supaya kita lebih lagi mampu untuk hidup dalam kuasa kebangkitan. Roma 10 ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Roma 10 ayat 9 dan yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, semua mengaku amin. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Kita lihat ayat ini 2 kali diulang-ulang tentang mulut dan hati. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku. Ini adalah gambaran daripada kehidupan manusia yang sehari-hari. Ini gambarannya kehidupan yang kita jalani. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita akui. Ya, karena di dalam hidup ini harus ada satu yang tertinggi dalam kehidupan kita. Ada satu yang kita sembah. Pastikan sungguh-sungguh bahwa yang terutama dalam hidupmu adalah Tuhan. Jadi di sini juga ada 3 poin. Yang pertama adalah menerima kebenaran. Yang pertama tuh menerima dulu. Kebenaran firman Tuhan, waktu kita menerima bahwa itu kebenaran firman Tuhan, lalu kita percaya janjinya, kita percaya. Percaya itu harus 100%, kita tidak boleh pakai akal kita tidak boleh pakai pertimbangan kita. Jadi bagaimana? Betul nanti saya selamat enggak? Betulkah itu ada kehidupan kekal? Waktu kita pakai otak kita, maka kita tidak akan mampu untuk memahami kebenaran. Makanya kalau orang mau baku melawang tentang firman, lebih baik mundur. Karena kebenaran tidak bisa diperdebatkan. Tidak bisa bilang, oh karena salah. Menurut saya, itu tidak bisa kebenaran diperdebatkan. Tapi harus percaya di hati dan mengaku dengan mulut. Jadi kalau ada orang mau berdebat, baku melawan tentang kebenaran, kita mundur saja dan bilang biarlah yang kau rasa benar bagimu silahkan. Ya saya tetap dengan imanku. Kalau kau mau menerima, kalau kita mau menginjili orang, orang yang siap menerima. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin. Ya, mengaku dengan mulut, percaya di hati. Jadi yang pertama menerima kebenaran, yang kedua tuh percaya. Janji yang paling utama dalam firman Tuhan itu Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, saya harap jemaat ini tidak ada yang tidak hafal. Ada yang tidak hafal bisa angkat tangannya, kita mau foto. Oke, kalau hafal coba, jangan multimedia tampilkan ya, multimedia sudah tampilkan ya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya? Semua percaya? Amin. Berarti kita memiliki hidup kekal. Kita punya kehidupan kekal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau ada kehidupan yang baik yang firman Tuhan gambarkan dan tawarkan, kenapa kita tidak mengambil bagian untuk menghidupi itu? Kenapa kita masih pakai cara kita yang terbatas dan cara kita yang tidak mampu? Sebab Tuhan tidak merancangkan manusia untuk hidup dalam kekuatannya yang terbatas. Petrus jago-jago bilang, saya tidak akan meninggalkan engkau. Biar matilah saya tidak akan meninggalkan engkau. Waktu dia katakan itu dari kekuatannya sendiri. Dan 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. Sampai Tuhan pulihkan dia, apakah engkau mengasihi aku? Kasih yang membuat kita mampu menjalani kehidupan ini. Amin. Jadi kita harus percaya menerima kebenaran itu dengan iman. Tidak ada keraguan. Kalau mulai mau tidur, lalu mulai pikiran jalan, mulai merenung-merenungkan, saya anjurkan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, jangan sampai pasien Sario bertambah, ada OGB, orang gila baru. Saya anjurkan untuk jangan pikir lain selain pikir firman Tuhan. Sebab berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Bukan orang yang kesukaannya pikir masalah. Bukan orang yang kesukaannya pikir kesalahan orang lain. Tapi orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Selalu hijau daunnya dan selalu menghasilkan buah. Jadi berkat buat banyak orang terus menerus. Jadi kalau mau tidur jangan pikir masalah. Jangan bawa terus itu luka-luka di hati. Jangan bola-balik kiri kanan, apalagi yang seumur-umur 50 tahun ke atas toh seperti saya. Itu kalau mau tidur itu mulai masuk itu ulang kembali, film putar ulang kembali. Tadi orang bilang apa, tadi makan apa, tadi pikir apa, masuk terus. Mari lihat kuncinya adalah engkau diberkati Tuhan sepanjang hari sudah disertai Tuhan. Saya suka itu waktu saya sendiri kasih berkat kalau di akhir ibadah. Saya sendiri suka merenungkan itu. Saya sendiri perkatakan buat diri saya sendiri. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya. Waktu saya bilang itu, saya mulai lihat saya berhadapan dengan Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menaungimu dalam damai sejahtera. Jadi dalam damai sejahteranya dia menaungi kita. Tidur diberkati, bangun diberkati. Lalu bangun pagi lagi iblis akan datang lagi. Sebentar mesti ini. Ada utang yang belum bayar ini. Bukan dengan kekuatan sendiri. Tapi datang kepada Tuhan. Ada kuasa kebangkitan. Apapun yang mati Tuhan bisa bangkitkan, amin. Masa lalu kita tidak bisa ubah. Kita punya kegagalan dan kesalahan mungkin masa lalu. Tapi hari ini kita boleh ada dalam kuasa kebangkitan Kristus. Tadi itu menerima, percaya, memahami, dan yang ketiga itu kita harus mengaku dengan mulut kita. Jadi harus perkatakan firman dengan mulut kita. Saya selalu ajar jemaat supaya terus semua bisa bangun pagi-pagi perkatakan. Terima kasih Bapak yang baik, hari baru, rahmat dan anugerah baru. Terima kasih karena saya ditebus, saya dikasihi, saya milik-Mu Tuhan. Hari ini Engkau ada bersama dengan saya. Kuasa-Mu menaungi saya, perlindungan-Mu aman buat saya. Katakan itu. Jangan mau menaik pesawat, so pikir jangan-jangan sebentar pesawat jatuh Kang. Selamat, nah ini sampai di seberang ya. Nggak usah itu bukan bagiannya kita. Kalau pramugari bilang di pintu emergensi sebentar buka, aminkan dalam hati tidak akan buka-buka itu pintu. Saya tidak mau pintu itu dibuka sampai saya turun. Walaupun kita harus taat kalau dia bicara, iya, mengerti? Mengerti. Tapi kita dalam hati bilang tidak akan dibuka. Sampai saya turun karena saya tidak mau pintu itu dibuka. Bahaya kalau pintu dibuka. Ya, jadi apa yang kita renungkan, apa yang kita perkatakan membawa kita terhubung dengan kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Engkau dikasihi,
memahami itu dan seluruh aspek kehidupan kita mengalami dia berdampak satu dengan yang lain. Jadi berkat satu dengan yang lain dan lihat bahwa dia melakukan lebih daripada yang kita pikirkan dan kita doakan. Tuhan memberkati. Biarlah lewat Paskah tepuk tangan bagi Tuhan. Saya tahu bukan kebenaran yang baru tapi itu tidak penting. Yang penting adalah firman yang dihidupkan dan setiap kita mengalami kuasa itu. Yang rindu mari bangkit berdiri.